Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini kita lebih bisa memaksimalkan lagi ibadah kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang adab terhadap alam sekitar. Menjaga alam sekitar itu adalah kewajiban bagi setiap umat manusia, karena alam sekitar itu adalah ciptaan Allah yang harus kita lestarikan di dunia ini. Jadi ketika kita sudah melestarikan alam, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Menjaga alam merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang merusak alam, maka ia termasuk ke dalam orang yang tercela. Jadi kita harus bisa menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya, misalkan secara fikih itu, ketika kita membuat kerusakan atau al-fasad di muka bumi ini, itu adalah termasuk dosa besar. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga alam ini, maka alam pun tidak akan bisa menjaga diri kita. Jadi misalkan contohnya adabnya itu apa saja. Misalkan ketika kita contohnya membuang sampah sembarangan, itu tidak diperbolehkan. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan, itu akan timbulnya banjir, terus mencemari lingkungan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia akan mendapatkan pahala surga. Nah, misalkan contohnya, ketika kalian mempunyai sebuah lahan yang kosong, itu kalian bisa isi atau bisa tanami dengan tumbuh-tumbuhan, dengan sayur-sayuran, yang nanti itu akan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaat ketika kita sudah menjaga alam sekitar itu, satu, kita bisa menghirup udara segar. Kalau misalkan di lingkungan kita saja kita sudah tidak bisa menghirup udara segar, terus lingkungannya tidak baik, itu akan berimbas buruk pada kesehatan kita. Jadi kita harus bisa menjaga alam sekitar kita itu dengan baik. Yang keduanya, manfaatnya itu akan terjadi kesejahteraan. Jadi kalau misalkan kita sudah melestarikan lingkungan, kita sudah menjaga lingkungan kita dengan baik, itu akan terjadi kesejahteraan di lingkungan kita sehari-hari. Nah, tugas ketika kita mau menjaga lingkungan itu sebenarnya bukan tugas diri kita sendiri, tapi tugas bersama. Jadi kita bisa mengajak orang tua, kita bisa mengajak saudara, kita bisa mengajak teman-teman lingkungan kita untuk menjaga lingkungan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan kita melakukan kegiatan-kegiatan, misalkan contohnya kita melakukan kegiatan Jumat bersih-bersih. Nah, itu sama saja kita juga melestarikan lingkungan, kita menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalkan contohnya ketika kalian berjalan, misalkan mau ke suatu tempat, terus kalian melihat ada suatu duri atau apapun itu kalian harus bisa meminggirkannya, karena dengan seperti itu berarti kita sudah bisa menjaga lingkungan kita menjaga diri kita menjaga orang lain dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, anak-anakku sekalian, melestarikan lingkungan itu atau menjaga alam sekitar itu, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita akan bisa melestarikan alam lebih baik lagi. Jadi kita harus sama-sama untuk melestarikan lingkungan ini dengan lebih baik lagi. Nah, untuk materi adab terhadap alam sekitar mungkin dicukupkan sekian. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Mudah-mudahan kita materi ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.